Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man mata lam yaghzu bi ghaswi wa lam yuhadas nafsuhu bi ghaswi mata min syu'batin min nifaq." Maka barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak pernah punya niat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia mati di dalam salah satu cabang kemunafikan. Kalau seandainya kita bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita persembahkan untuk Islam? Apa yang telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kita sering kemudian menyaksikan baju-baju kebatilan menyeret kesombongan dan keangkuhannya. Tatkala Islam direndahkan, kaum muslimin dinistakan. Akan tetapi hal tersebut semuanya ada dalam penglihatan mata-mata kita seluruhnya. Kita hanya mampu bertopang dagu saja. Padahal pedang Khalid bin Abu Walid belum juga disarungkan ke dalam sarungnya, dan panah Sa'ad bin Abi Waqqas masih juga direntangkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai kemudian yaumul qiyamah, karena sungguhnya kebatilan dan kebenaran senantiasa berhadapan-hadapan. Makanya Allah dan Rasulnya mengajarkan bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pintu seseorang untuk menjumpai Allah dengan satu kemuliaan, yaitu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Disebutkan di dalam satu riwayat wa an Anas, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada Anas. Qala, berkata Anas ibn Malik, khaba ammi Anas ibn Nadhr, pamanku Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Pamanku Anas ibn Nadhr, mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kepada Anas bin Nadhr, dia tidak mengikuti peperangan, yaitu pada peperangan Badar. Lantas kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, khiftu an awali qital qataltal musyrikina." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku tidak mengikuti pada perang awal, yaitu perang Badar, tatkala engkau memerangi orang-orang musyrik. Kemudian dia juga berkata, "La inillahu ashadani qitalal musyrikina la yariyanallahu masna'u." Jika Allah mengizinkanku ikut dalam perang melawan kaum musyrikin, niscaya Allah akan melihat apa yang aku akan berbuat. Falamma kana yaumu Uhud, maka tatkala kemudian perang Uhud tiba, kaum muslimin mundur. Lantas kemudian Anas bin Nadhr berkata, "Ya Allah Subhanahu wa taala, aku mohon ampunan atas tindakan yang dilakukan oleh mereka, itu orang-orang yang mundur, dan aku berlepas diri dari tindakan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik." Setelah itu kemudian Anas bin Nadhr bergerak maju menerobos pasukan, seakan-akan ia ingin menebus dengan darah, dengan jiwanya, dengan jasadnya, seakan-akan ia ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lantas tatkala bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, "Wahai Sa'ad, surga demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, aku mencium bau surga dalam peperangan Uhud." Lantas Sa'ad bin Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa mengikuti apa yang dia perbuat." Lantas kemudian Anas berkata, dia terbunuh, yaitu Anas bin Nadhr, dengan 80 lebih sabetan pedang, satu tusukan tombak atau anak panah. Lantas kemudian orang-orang musyrik juga telah mencincang tubuhnya menjadi beberapa bagian,
Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jarinya atau melalui ujung jarinya. Lantas Anas radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan kemudian mengisyaratkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pamannya, yaitu Anas bin Nadhr. Kami mengira bahwasannya ayat berikut ini itu berkaitan dengannya, dengan pamanku, yaitu Anas bin Nadhr atau orang-orang yang sepertinya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang beriman yaitu terdapat laki-laki di mana mereka menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka telah sampai kepada ajalnya dan sebagian mereka telah menunggu, dan mereka tidak akan pernah merubah perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Nadhr. Seakan-akan ia ingin bercerita kepada dunia, seakan-akan ingin berbicara kepada kaum muslimin di seluruh belahan dunia hari ini, bahwasannya jasadnya yang telah kemudian terpotong-potong oleh pedang orang-orang musyrik atau kemudian oleh tusukan tombak ataupun anak panah yang mengerah ke tubuhnya, seakan-akan itu tidak ada yang dia takuti kecuali itu hanya satu wasilah atau satu jalan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang syuhada.